Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel di The Athletic ya. Ini membahas tentang kemungkinan kegiatan bursa transfer di musim atau di tahun 2025. Artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell, langsung aja ya. Merubah nih orang di Manchester United sebenarnya bukan agenda dari klub di mana mereka telah menghabiskan 180 juta pound sterling di para pemain di musim panas. Artinya mereka sebenarnya tidak memiliki rencana untuk mengganti. Yang dimaksud dengan orang tadi adalah manajer ya, karena mereka mengeluarkan cukup banyak nih, 180 juta pounds di musim panas kemarin. Tapi ternyata Ruben Amorim masuk menggantikan Erik ten Hag. Artinya apa? Ada kemungkinan mereka melakukan banyak nih, mendatangkan pemain yang dibutuhkan dengan visi dari bos baru Manchester United, yaitu adalah Ruben Amorim, di mana ada pergantian formasi, dan ini juga merupakan pergantian yang sangat signifikan dari cara mereka bermain, sistem yang ingin dimainkan, dan lain-lain ya. Dan bisa saja ini juga membuat Ruben Amorim harus mengganti beberapa anggota skuadnya. Di bulan Januari ini diperkirakan akan menjadi bulan yang sepi. Dan ini juga melihat bagaimana keadaan keuangan dari Manchester United yang sangat ketat ya keadaannya. Dan kemampuan Manchester United untuk bisa bergerak lebih leluasa di musim panas ini akan tergantung dari penjualan pemain. Walaupun demikian ya, disebutkan di sini bahwa Sir Jim Ratcliffe ini adalah seseorang yang sebenarnya tidak terlalu sabaran dan ingin melakukan hal yang mungkin lebih cepat, dan ini merupakan sebuah faktor di dalam bisnis-bisnis yang telah dia lakukan. Posisi apa nih yang mereka cari di tahun 2025? Manchester United sebelumnya ini terbangun dengan sistem 4-2-3-1. Dan dengan Ruben Amorim yang datang dan memiliki kemampuan sebagai pelatih ya, juga untuk mendevelop atau mengembangkan pemain secara individu, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama di transfer market, di mana mereka saat ini bermain dengan sistem 3-4-2-1. Opsi Manchester United di wingback ya, sisi wingback ini disebutkan di artikel ini butuh perubahan. Luke Shaw ini sebenarnya pilihan atau pernah menjadi pilihan yang excellent untuk tim nasional Inggris di tahun 2020 di Euro. Tapi angka atau rekor injurinya ya, ini berarti atau cederanya, klub tidak bisa terlalu bergantung kepada Luke Shaw untuk bermain secara reguler. Dan ya ini juga ada pengetahuan secara internal bahwa dia pun juga harus dibatasi nih penampilannya, meskipun dia ini dalam keadaan yang fit, karena memang ada track record ataupun catatan cedera di periode-periode sebelumnya. Tyrell Malacia sudah kembali setelah 16 bulan ini absen ya, dan tidak ada garansi kalau dia ini tetap akan terus tersedia. Diogo Dalot bisa beroperasi di kedua sisi. Tapi melihat apa yang terjadi musim lalu, performanya dia ini agak terganggu karena terlalu sering berganti-ganti posisi. Bek kanan, bek kiri, ini ternyata berpengaruh di penampilan Diogo Dalot secara umum, secara keseluruhan. Nocer Mazraoui ini dilihat sebagai pembelian yang excellent. Tapi dilihat juga mungkin ada kekurangan dari sisi penyerangan untuk sistemnya Ruben Amorim ya, di mana Nocer Mazraoui ini saat ini lebih diplot sebagai salah satu dari center back. Nah, dari situ disebutkan di artikel ini bahwa Ruben Amorim ini memiliki beberapa preferensi pemain yang berkaki kiri yang beroperasi di wingback sebelah kanan, dengan Giovanni Quenda dan Geni Katamo yang bermain di sana di Sporting. Amorim telah mencoba Anthony di posisi tersebut dalam sesi latihan di pekan pertamanya.
Amorim nampaknya ingin untuk memiliki keseimbangan di kiri dan juga di kanan ya. Artinya pemain kaki kiri dan juga pemain kaki kanan di skuadnya secara umum. Dan inilah kenapa Goodwill Kukonki 16 tahun, pemain kaki kiri, pemain belakang ya, ini diikut sertakan ketika skuad Manchester United ini bertandang ke kandang Ipswich. Walaupun Lisandro Martinez pada saat itu tidak bermain ya, dan juga Kukonki tidak ada di bangku cadangan yang tersedia pada saat itu. Oke. Salah satu nama yang disebutkan di artikel ini juga Rasmus Højlund. Bagaimana Manchester United berharap Ruben Amorim bisa membantu dia untuk berkembang dan menjadi tajam seperti Victor Gyökeres di Sporting. Tapi penyerang lainnya nampaknya diharapkan bisa masuk ke agenda untuk didatangkan. Wow, jadi ada wingback ya, kanan ataupun kiri serta striker. Ini nampaknya pernah gue bahas juga nih di konten sebelumnya. Siapa saja para pemain yang mereka sedang incar saat ini atau mereka sedang pantau ya. Gyökeres disebutkan di sana. Ini termasuk nama yang didiskusikan melihat bagaimana pentingnya dia di sistem Ruben Amorim di Sporting. Juga disebutkan nama Benjamin Sesko. Ini selalu menjadi pemain yang menarik bagi Manchester United yang sempat Manchester United coba untuk datangkan di musim panas kemarin ya. Namun ada nama lain nih, Liam Delap, pemain dari Ipswich, penyerang muda dari Ipswich ya. Liam Delap. Lalu terkait dengan posisi wingback, ada nama tadi Quenda, Giovanni Quenda ya. Lalu ya dia masih muda nih, berusia 17 tahun dan Manchester United belum bisa mendatangkannya sampai dia ini berusia 18 tahun. Sehingga bisa saja Manchester United ini akan berganti untuk mendatangkan pemain yang memiliki pengalaman lebih senior. Dan Manchester United ini terus mengamati Jeremy Frimpong dari Bayern Leverkusen selama beberapa musim. Wow, ini menarik. Jadi ada nama-nama seperti Gyökeres, Benjamin Sesko, Liam Delap, Quenda, dan juga Jeremy Frimpong. Sekarang nih, siapa pemain yang mungkin akan dijual? Nama pertama yang disebutkan adalah Anthony. Merupakan pemain yang sangat mungkin dijual Manchester United untuk bisa mendatangkan dana. Ruben Amorim mungkin akan mencoba untuk merubah posisi pemain Brazil ini sebagai wingback, di mana dia telah memulainya ketika menghadapi Bodo Glimt. Tapi kalau dia tidak bisa tampil cemerlang ya secara konsisten, ditulis di artikel ini, nampaknya Manchester United akan menjual Anthony kalau, sekali lagi ya, kalau ada penawar yang harganya bagus nih dari sisi keuangan. Tapi valuasi dari Anthony ini juga turun secara drastis ketika sebelumnya dia sempat didatangkan dari Ajax di musim panas tahun 2022 dengan angka 86 juta pounds. Manchester United juga melihat atau berusaha ya untuk melepaskan Casemiro di bulan atau di musim panas. Dan sepertinya akan berusaha lagi nih di tahun 2025. Dia akan berusia 33 tahun di bulan Februari dan memiliki kontrak sampai dengan tahun 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Kedatangan Joshua Zirkzee di Inggris ini masih akan dilihat apakah dia memiliki peluang atau tidak ya dari bagaimana dia berperforma di bawah Ruben Amorim. Manchester United mungkin akan mempertimbangkan Joshua Zirkzee untuk dilepas ya, kalau memang ada keadaan keuangan yang bisa lebih menguntungkan. Manchester United membayar 36,5 juta pounds ke Bologna. Ini untuk menebus release clause. Oke. Apa yang mereka telah lakukan, Manchester United ini sedang membangun koneksi di Saudi Arabia dan untuk melihat apakah market di sana bisa menjadi opsi. Dan klub Turki juga dilihat sebagai kemungkinan ya untuk melakukan penjualan.
Galatasaray contohnya sempat tertarik untuk meminjam Casemiro, tapi sang pemain ini menolaknya. Siapa yang akan membuat keputusan-keputusan penting di dua jendela transfer? Yang paling krusial ya tentu saja struktur sepak bola yang baru di Manchester United. Di bursa transfer pertama di bawah Ineos, dan masih pada saat itu dengan Erik ten Hag sebagai peran kuncinya. Dengan Ruben Amorim yang memiliki posisi sebagai head coach bukan sebagai seorang manajer, nampaknya ada perubahan yang terjadi. Sporting Director Dan Ashworth ini diharapkan akan memimpin pembentukan skuad untuk jangka panjang. Tapi CEO Omar Berada juga akan termasuk di dalamnya ya, dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi sepak bola. Dan tentu saja peran dari Ruben Amorim yang ditunjuk ini juga termasuk hal yang diputuskan oleh Dan Ashworth serta Omar Berada. Technical Director Jason Wilcox juga akan memiliki pendapat, dan ini juga Christopher Vivell sebagai Head of Recruitment. Sir Jim Ratcliffe tetap ingin berada di keputusan-keputusan yang dibuat, ya artinya tetap mendapatkan informasi. Dengan Sir Dave Brasswold pun juga demikian. Oke. Itu tadi yang disebutkan oleh artikel ini. Oh ya, ada tambahan lagi, yaitu adalah pemain-pemain mana saja yang kontraknya akan selesai dan siapa yang diharapkan untuk memperpanjang kontraknya. Victor Lindelof, Johnny Evans, Christian Eriksen, dan juga Tom Heaton kontraknya akan selesai di musim panas tahun depan. Dan nampaknya Lindelof dan juga Christian Eriksen ini diperkirakan akan cabut. Tom Heaton masih belum pasti keadaannya. Johnny Evans ini masih bisa jadi akan diperpanjang lagi. Oh wow, tergantung situasi dari center back ya dari Manchester United. Harry Maguire dan juga Amat ini kontraknya juga akan selesai di tahun 2025, tapi mereka memiliki opsi perpanjangan 1 tahun. Dan pembicaraan telah dimulai nih untuk kesepakatan kontrak baru dengan Amat. Dan klub atau Manchester United ini sangat ingin untuk mempertahankan Amat ini untuk waktu yang lebih panjang lagi. Bagaimana posisi dari PSR dan budget yang mereka miliki? Di bulan September, Manchester United ini dilaporkan memiliki kerugian 113,2 juta pounds. Dan walaupun mereka selalu konsisten rugi, Manchester United tetap memiliki pendapat ya bahwa mereka tetap ingin terus berusaha mematuhi aturan-aturan di PSR dan juga financial fair play. Oke, dan disebutkan juga di artikel ini bahwa PSR dan juga financial fair play ini terus disebut-sebut di koridor Carrington, dan Manchester United ini sangat dekat dengan batasannya. Artinya memang keadaan ini tidak leluasa dari sisi financial fair play dan juga PSR. Dan hasil laporan finansial terakhir ini memperlihatkan bagaimana Manchester United ya ada situasi terkait dengan credit facility atau facility hutang, dan apakah ini disebutkan juga bagaimana ada banyak sekali hutang-hutang biaya transfer dan memperlihatkan bagaimana adanya mismanagement ataupun manajemen yang gagal dari kepemilikan Glazer. Oke, itu tadi keadaan dari Manchester United, bahwa dari sisi keuangan ini sangat-sangat ketat keadaannya, tidak bisa terlalu banyak bergerak kecuali mereka melepas pemain ya, menjual pemain. Dan seperti kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir Manchester United ini ketika melepas pemain harganya sering sekali tidak bagus, tidak maksimal, sering sekali harganya itu jatuh. Dan ini menurut gua akan menjadi semacam kayak pembatas yang besar Manchester United untuk bisa bergerak di musim panas nanti nih, bursa musim panas tahun depan. Dan sebelum gua tutup video ini, balik lagi ya terkait dengan posisi, nampaknya wingback, terutama wingback sebelah kiri ini akan menjadi prioritas dari Manchester United. Sudah pernah gue disampaikan juga oleh Fabrizio Romano.
Tapi menarik juga Manchester United melihat opsi untuk lini depan. Nah, terkait dengan lini depan, menurut gua ini akan tergantung dari keadaan Joshua Zirkzee. Ketika Joshua Zirkzee dinilai oke, dia bisa berkembang dengan Ruben Amorim, dia akan di-keep. Tapi ketika dia dinilai sulit ya, ini juga tidak serta-merta akan dilepas sih menurut gua, tergantung berapa penawaran yang akan datang untuk Joshua Zirkzee. Menarik juga bahwa Ruben Amorim tentu saja yang datang di tengah musim ini tidak ikut sama sekali ya dalam menentukan pemain yang datang di bursa transfer musim panas kemarin. Tapi ada Dan Ashworth, ada Jason Wilcox. Dan apakah Ruben Amorim akan melakukan perombakan yang besar-besaran? Menurut gue tidak seperti itu. Dari keadaan finansial yang sangat terbatas, dan juga pernah juga sering gue katakan ya, kenapa Ruben Amorim ini datang di tengah musim, tidak di akhir musim. Salah satu pertimbangan dari manajemen ya adalah mereka ingin supaya Ruben Amorim ini bisa memaksimalkan sebagian besar pemain yang ada di skuad Manchester United. Dan itu bahkan menurut gue menjadi salah satu tugas besar dari Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United ya keadaan tadi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.